apa yang kau maksud? Ada apa sebenarnya? Mengapa kau menuduh aku begitu? Kau memfitnahku. Kau membakar aku. Lihat, lihat kobaran api itu. Lihat itu. Apa yang kau lihat di sana? Sekilas masih ku dengar suaranya. Aku kan tetap mencarinya. Jangan kau putuskan pengikat itu, amnesia. Kemana aku mencarinya? Prasasti, jadikan kenangan abadi. Sanggar Cerita bekerja sama dengan PT Supra Verbindo Pharma mempersembahkan serial Sandiwara Radio. Prasasti, Prasasti. Prasasti, sebuah drama radio dengan penampilan baru, berkisah tentang pemuda bernama Mayong yang mengidap amnesia, kehilangan masa lalunya. Sebuah pencarian untuk meluruskan fitnah yang terjadi ratusan tahun yang silam. Amnesia yang diderita bukan saja menyebabkan lupa pada kekasih tercinta, tetapi bahkan orang tuanya sendiri. Prasasti. Mengapa kau lakukan itu, Bang Mayong? Mengapa kau tega melakukan itu? Kau tidak berhak menggugatku, anak. Bahkan jika aku berhasil menghempaskan penyakit sial yang mengganjal kepalaku, aku akan berusaha menghapusmu. Kau tidak pernah ada. Kau tega, Bang Mayong. Prasasti. Naskah karya Bungsu Suroharjo. Teknik dan montase DJ Arifin. Hiasan musik Frans Harius. Pengarah rekaman Haryoko. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Prasasti didukung artis-artis idola yang tak asing lagi. Eli Ermawati, Hana Pertiwi, Billy Burhan, dan sederetan pemain terkenal Sanggar Cerita. Kali ini mempersembahkan episode ketiga dengan judul Misteri Kali Kurap. Dalam seri yang ke-30 ini dimainkan oleh Billy Burhan sebagai Mayong, Haryoko sebagai Pandu, Lanti sebagai Dwi Lestari, dan Naryo sebagai Kusmin. Pembawa cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, lara ndas, lara untu. Aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lo ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki Oskadon, puyeng, lara ndas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah Oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum Oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Tes waras. Coba ki. Aduh, Oskadon ya. Alay, Jot. Bener baik kayak Jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka laran dase, wis langka lara untu. Aduh, ilang kabeh, Jot. Wah, hebat Oskadon, hebat. Yang bener sih? Bener, Oskadon. Beli salah mani, cepete ibarat kaya Jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, lara ndas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum Oskadon obate.
Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, lara ndas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo Oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Hening dan sepi menyelimuti perkampungan Kalikurak. Angin dingin pegunungan semilir membusai kulit. Namun bulan yang masih belum bulat sempurna bertengger di langit sangat membantu siapapun untuk memandang ke alam di sekitarnya. Mayang Reda Adiwardana menyembunyikan gelisahnya rapat-rapat. Pada saat itu, para pemuka penduduk Kalikurak nampak masih berembuk. Entah keputusan apa yang akan diambil terhadap Eyang Rahasti yang telah meninggal pada siang harinya. Pandu, bagaimana Mayong? Puri di mana? Ia dengan teman-teman barunya. Para gadis Kalikurak itu begitu ramah dan membuat Puri punya kesibukan sendiri karenanya. Kenapa? Kau ada perlu? Aku titip Puri padamu. Kau jangan terlampau ikut larut pada teka-teki yang membuat kita semua penasaran. Tapi sempatkan untuk memecah perhatianmu baginya. Karena mungkin aku tak bisa memberikan perhatian dan perlindungan. Jaga dia dari kemungkinan semacam yang dialami Mohtar dan Moko. Oke, akan aku jaga dia. Puri akan selalu aman bersamaku. Selanjutnya apa rencanamu? Kau belum menemukan gambaran? Aku akan mengumpulkan keterangan lebih dulu. Dengan menanyai beberapa orang penduduk Kalikurak. Semoga ada keterangan yang bisa aku jadikan batu loncatan untuk mengenyahkan amnesia keparat yang mengganjal kepalaku. Mayong. Ya. Sebenarnya apa yang sedang dibicarakan orang di sana itu? Mungkin mereka bermusyawarah untuk mengambil mufakat, memutuskan kapan jasad Eyang Rahasti akan dikubur. Apakah malam ini juga? Tampaknya begitu. Apakah tidak menunggu besok? Kita lihat saja nanti. Apakah akan dikubur malam ini juga atau besok? Oke, aku pergi dulu ya. Iya, hati-hati Mayong. Mayong Reda Adiwardana berjalan meninggalkan Pandu yang duduk sendiri bersandar di dinding bambu. Udara dingin mengalir dan menyengat tulang. Pandu yang baru untuk pertama kalinya berada di tempat yang terpencil seperti itu, merasakan kecemasan yang ia tidak tahu bersumber dari apa atau dari mana. Mayong melangkah ke arah timur. Ia berhenti sejenak untuk memandang rembulan yang bersinar terang. Udara dingin membawa kabut tipis dan nampak lamat-lamat. Tidak hanya usaha untuk memecahkan belenggu yang mengikat kepalaku. Tidak sekedar upaya membebaskan diri dari amnesia psikogen. Kan tetapi juga pertanyaan bagaimana dengan nasib dua temanku yang hilang. Bagus dan Sujiwo. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Kau? Apa yang kamu udah lakukan di sini? Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger ari wis nguwatiraken bae.
Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untuk. Aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lo ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba Ki. Aduh, oskadon ya. Alay Jot, bener baik kayak jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jot. Wah hebat oskadon hebat. Kang bener sih? Bener oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Apa ada yang aneh pada diriku, Kang? Ceritakan keadaan sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya apa? Yang mana, Kang? Apa yang terjadi semalam pada Mohtar dan Moko? Rupanya Kang Mohtar dan Kang Moko telah bercerita pada Kang Reda. Kang Reda mengira aku yang berbuat itu kepada Kang Mohtar dan Kang Moko. Sama sekali tidak, Kang. Aku tidak pernah melakukan. Sungguh, Kang, aku tidak berbohong. Mulai dari sejak petang aku telah tidur dengan ibu. Kau ingat dengan apa yang terjadi 2 tahun yang lalu? Iya. Aku sering berbicara dengan Eyang, bukan? Eyang pernah memberi sesuatu benda kepadaku. Apa kau ingat? Memberi sesuatu? Iya. Sesuatu apa? Aku lupa, tapi mungkin kau tahu. Bukankah kau sering bersama dengan Eyang? Aku tidak tahu yang Kang Reda maksud. Rasanya aneh. Bagaimana Kang Reda bisa lupa? Bukankah yang diberi benda yang dimaksud adalah Kang Reda sendiri? Sebenarnya bagaimana, Kang? Aku tak perlu menceritakan keadaan yang aku alami saat ini pada gadis ini. Sebaiknya untuk sementara aku rahasiakan dulu. Aku harus mengorek keterangan sebanyak-banyaknya. Kang Reda rasanya sekarang aneh dan berubah. Ada apa, Kang? Mungkin karena 2 tahun waktu telah lewat. Waktu 2 tahun tidak terasa telah mengubah sikapku. Siapa dulu orang yang paling akrab denganku? Dwi Lestari. Orang yang paling akrab dengan Kang Reda? Maksudku, selama aku dan teman-teman berada di sini, aku terlihat bergaul rapat dengan siapa? Kang Reda nampaknya benar-benar lupa? Iya. Katakan. Aku akan menanyainya untuk mengingat kembali beberapa hal yang aku lupa. Kang Reda banyak lupa? Iya. Ayolah Dwi Lestari. Katakan, dengan siapa dulu aku paling akrab bergaul? Yang paling akrab dengan Kang Kusmin. Lalu juga banyak berbicara dengan bapakku. Yang paling sering memang dengan Kang Kusmin. Kemana-mana, Kang Reda pergi selalu mengajak Kang Kusmin. Bagaimana, Kang? Begini, tolong kau temui Kang Kusmin di sana. Aku ingin mengajaknya jalan-jalan. Bisa kan? Akan ke tempat di mana prasasti itu berada? Iya. Bagaimana kalau aku saja yang menemani? Jangan, tidak baik. Aku ingin bersama Kang Kusmin. Ayo, kau bantulah aku. Sampaikan pada Kang Kusmin. Kang Reda cemas. Aku mengalami nasib seperti yang dialami Kang Moko dan Kang Mohtar semalam. Bukan itu masalahnya. Baiklah, aku akan sampaikan pada Kang Kusmin.
Bulan yang masih belum bernama itu memanjat semakin tinggi. Timbul tenggelam di antara mega yang berarak. Mayong tak perlu menunggu terlampau lama. Sejenak kemudian, Kusmin telah mendatanginya. Dek Freda, kau memanggilku? Tepatnya mengundang, Kang. Ada hal yang penting. Kang Kusmin tidak keberatan kalau aku meminta untuk menemani aku ke Batu Prasasti. Sebaiknya malam ini jangan ada yang ke sana. Kenapa, Kang? Bukankah dulu tidak apa-apa? Saat ini ada warga kami yang meninggal dunia. Oh, jangan ke sana dulu, Dek Freda. Kalau besok, aku dengan senang hati akan mengantarmu untuk menyaksikan keanehan di sana. Kalau begitu, aku ingin mengajak Kang Kusmin untuk berbincang berbagai hal. Baik. Mari, Kang. Kita duduk di sana. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, laran das, lara untu, duh, aduh. Saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Nginum oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Keswaras. Coba Ki. Aduh, oskadon ya. Alay, Jot. Bener baik kayak jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka laran dase, wis langka lara untu. Aduh, ilang kabeh, Jot. Wah, hebat oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener, oskadon. Beli salah mani, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Kang Kusmin. Bagaimana, Dek? Kang Kusmin masih ingat peristiwa 2 tahun yang lalu itu, bukan? Iya, tentu. Tidak mungkin dilupakan. Semua warga Kalikurak ingat itu. Aku mempunyai beberapa pertanyaan untuk Kang Kusmin. Pertanyaanku mungkin terasa aneh dan membingungkan. Itulah sebabnya sebelum aku bertanya, aku akan menceritakan keadaanku. Bagaimana? Saat ini aku sedang menderita sakit, Kang. Sakit? Iya. Sakit apa? Kelihatannya Dek Freda sehat saja. Bahkan mampu menempuh perjalanan kaki hingga sampai ke tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Sakit apa, Dek? Aku kehilangan ingatan, Kang. Kehilangan ingatan? Betul, Kang. Maksudnya bagaimana itu, Dek? Aku tidak mampu mengenang masa lalu. Aku tak bisa mengingat apa yang terjadi pada 2 tahun yang lalu. Ahli jiwa mengatakan aku mengidap amnesia. Itulah aku sekarang, Kang. Jadi jangan heran kalau sebenarnya aku tak ingat Kang Kusmin. Tak ingat yang lain. Aku tahu nama Kang Kusmin dari Dek Dwi Lestari. Dek Freda, lupa siapa aku. Lupa pada siapa yang lain. Penyakit yang aneh sekali. Iya, memang penyakit yang aneh, Kang. Dan kau lupa dengan tempat ini? Pada orang-orang aku lupa. Pada tempat aku tak lupa, Kang.
Lagi pula tak sepenuhnya aku lupa. Ada bagian-bagian tertentu yang terselip dalam ingatanku. Apa itu, Dek? Gunung yang meledak menumpahkan lahar, seorang perempuan yang terbakar dalam kobaran api, itu antara lain yang menyelinap dan tersisa dalam ingatanku. Bagaimana, Kang? Apakah 2 tahun yang lalu pernah gunung di atas itu meledak dan menumpahkan lahar yang deras? Tidak. Jadi tidak terjadi? Iya. Herlina mengatakan apa yang aku ingat itu peristiwa yang terjadi 200-an tahun yang lalu. Bagaimana penjelasannya? Ya, memang benar kalau 200-an tahun yang lalu. Jadi? Menurut cerita turun-temurun, memang pernah terjadi 200 tahun yang lalu. Tapi apa hubungannya denganku? Apa salahku hingga aku bisa menyimpan kenangan buruk itu di dalam pikiranku? Takdir. Lagi-lagi takdir, lagi-lagi takdir. Takdir macam apa sebenarnya, Kang? Sulit menjelaskannya. Ayolah, Kang Kusmin, jelaskanlah sebisamu. Dan aku akan mencoba untuk mengetahui sebisanya. Bukankah kitab tua itu sudah kau baca? Kitab tua? Kitab tua apa? Semua peristiwa yang terjadi 200 tahun yang lalu, yang kemudian ada hubungannya denganmu, tercatat dalam kitab tua itu. Eyang Rahasti pernah memberikan kitab itu padamu, bukan? Eyang Rahasti? Iya. Kitab? Benda yang diberikan kepadaku itu berupa kitab? Iya. Di mana kitab itu? Wah, bagaimana aku tahu? Mestinya hanya kau yang mengetahuinya. Sial. Ketika kau pergi meninggalkan perkampungan Kalikurak, kau bawa pergi pula benda itu. Aku tak ingat sama sekali. Padahal, jangan-jangan pada kitab itu tersimpan rahasia yang mengapa aku bisa mengidap penyakit lupa. Kehilangan semua ingatan atas masa silamku. Kang Kusmin, bagaimana wujud kitab itu? Terbuat dari kertas? Iya, kertas kuno. Tulisannya juga tulisan tangan. Hurufnya? Jawa kuno. Jawa kuno. Apakah aku paham dengan tulisan Jawa kuno? Ya, tampaknya tidak. Akan tetapi kau pernah mengatakan akan meminta bantuan pada orang untuk menerjemahkan tulisan itu. Sial. Rupanya orang yang paling banyak mengalami kesialan adalah aku. Aku orangnya. Mayong mendekap wajah dan kemudian menjambak rambutnya sendiri. Keletihan yang tiada tara. Bukan hanya letih badan, akan tetapi juga matanya. Membuat matanya seperti berkunang-kunang. Bulan di atas terlihat kembar. Kusmin yang bisa merasakan kegelisahan tamunya itu menepuk-nepuk pundaknya. Sapa kang awake lemes bae, gage nginum oskapit. Ahe, kita gen sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abda, pantes semangat lan sehat bae si akang mah. Pantes nginum oskapit sedina siji. Hebat. Ahe. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca. Oskapit vitamin kang bener-bener lengkap. Abdul, lamun kita ngebiasa akan minum oskapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan ing pekerjaan. Oskapit kan bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil lan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum oskapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum oskapit. Oskapit vitamin kang lengkep pisan lan sekaligus menjaga ning kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Oskapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan, olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan-karyawati biasa akan minum oskapit sedina siji. Oskapit vitamin kang paling lengkap. Oskapit produksi PT Supra Verbindo Farma.
Apa yang akan dilakukan Mayong Wreda Adiwardana? Bagaimana pula dengan Nyonya Herlina Setiawati? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah ini pada episode berikutnya. Sampai jumpa.